Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Muklis Saputra, NPM 20130332055. Saya di sini ingin menjelaskan tentang politik menurut Mariam Budiarjo. Yang pertama, pendahuluan. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan di dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua dari umurnya. Bahkan, ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno, misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti bukti-bukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain India, Cina, yang telah mewarisi berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesustraan Dharma Sastra dan Artha Sastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius kurang lebih 350 sebelum Masehi, Mencius kurang lebih 350 sebelum Masehi, dan mazhab legalis antara lain Xiangyang kurang lebih 350 sebelum Masehi. Di Indonesia, kita mendapati banyak karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan abad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesustraan yang mencakup bahasan politik mulai dari akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Lalu pembahasan. Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Mark, yaitu politik dalam bentuk yang lebih baik adalah usaha mencapai sesuatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, atau politics at its best is a noble quest for a good order and justice. Betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Pada itu, tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik
dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik atau politis menurut Mariam Budiarjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menanggapi The Good Life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan, antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu, dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai baik yang material maupun yang mental yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerjasama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini, politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik atau conflict resolution atau konsensus. Terima kasih, itu dia penjelasan politik menurut Mariam Budiarjo.